warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi dengan NIM 1996142028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang comparative advantage atau teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang mengatakan bahwa orang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai pertukaran. Nah, pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Dalam hukum keunggulan komparatif ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, introduction atau perkenalan. What is basis for trade and what are the gain from trade? Yang artinya, apa dasar perdagangan dan apa keuntungan dari perdagangan, yaitu apa yang menjadi di basis perdagangan dan apa yang kita dapatkan dari perdagangan. Tentunya kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga orang lain membeli apa yang kita miliki. Dan tentunya ketika kita melakukan perdagangan, apa yang kita dapatkan dari perdagangan itu sangat penting bagi kita untuk mendapatkan sesuatu dari perdagangan kita. What the patterns of trade? Artinya, bagaimana pola perdagangannya buat komoditi ekspor dan impor, atau bagaimana pola dari perdagangan itu, apa komoditinya yang diekspor dan apa yang komoditinya akan diimpor. Yang kedua, the mercantilism fears of trade. Artinya, merkantilisme pertama dalam perdagangan. Maksudnya adalah bagaimana pandangan dari merkantilisme tentang perdagangan dan bagaimana kita ketahui pada zaman merkantilis, dia mengatakan bahwa kita berdagang untuk menarik uang yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Tentunya melalui perdagangan tersebut kita bisa menarik uang sebanyak-banyaknya yang ada di luar negeri. Yang ketiga, trade based on absolute efficient Adam Smith. Artinya perdagangan berdasarkan keunggulan absolut Adam Smith. Perdagangan itu berbasis pada keunggulan absolut. Jadi kita ketahui bahwa tentunya kita memiliki keunggulan absolut dan negara lain juga memiliki keunggulan absolut. Misalnya, di daerah kita di Indonesia ini ada daerah yang memiliki keunggulan absolut. Misalnya, di Indonesia ada daerah yang memiliki nikel, itu sudah pasti memiliki keunggulan absolut. Yang keempat, trade based on comparative advantage David Ricardo, yang artinya perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif David Ricardo. Kritik David Ricardo terhadap teori keunggulan absolut Adam Smith, beliau mengatakan bahwa kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan masing-masing melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang memiliki keunggulan komparatif. Kemudian dalam kasus keunggulan komparatif, contohnya Amerika Serikat hanya berdagang jika dapat menukar 6 gandum lebih dari 4 kain, atau 6/4 sama dengan 1,5. Maksudnya Amerika hanya akan melakukan ekspor impor jika dia mendapatkan 6 gandum, maka Inggris akan bersikukuh bertahan, tidak akan menyerah, mengorbankan 4 pakaiannya untuk mendapatkan 6 gandum dengan alasan bisa produksi 6/4 dengan three for domestic. Yang lebih penting dalam pengetahuan ini, kita sudah mengetahui alur ini bahwa Amerika tidak akan mungkin mau berdagang kalau misalnya yang didapatkan kurang dari 4 pakaian. Sementara Inggris juga tidak ingin melakukan perdagangan kalau dia misalnya tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Kasus yang kedua, comparative advantage with money, artinya keunggulan komparatif dengan uang. Contohnya, Amerika dihargakan pakaian harganya $100 dan Inggris harganya $200. Upah di Amerika Serikat sebesar $6 per jam, kemudian harganya $1 harga baju yaitu 1,5. Jadi, harga gandum lebih kecil dibandingkan harga pakaian. Kemudian, upah di Inggris sebesar $2 dan harga pakaian itu seharga $0,5. Artinya,
Di sini kita melihat bahwa dari sisi pakaian di Inggris murah dan 3 kali lebih mahal pakaian di Amerika Serikat. Tetapi dari sisi gandum, di Amerika Serikat lebih murah, sedangkan di Inggris 2 kali lebih mahal. Yang kelima, comparative advantage and opportunity cost, artinya keunggulan komparatif dan biaya peluang. Asumsinya yang dibangun dari comparative advantage ini yaitu yang pertama, only two nation and commodity. Maksudnya adalah ada 2 negara dan komunitas, yang itu hanya ada 2 negara yang dibandingkan. Yang kedua, free trade. Maksudnya perdagangan bebas tanpa adanya embel-embel yang lain, tanpa ada tarif, tanpa ada pajak dan lain-lain. Yang ketiga, perfect mobility, artinya mobilitas yang sempurna. Yang keempat, constant cost of production, artinya biaya produksi konstan. Maksudnya adalah harga produksi itu tidak memiliki perubahan dan tidak membutuhkan biaya transportasi dan perubahan teknologi. Yang keenam, the basic for and the gains from trade and the constant cost, artinya dasar dan keuntungan dari perdagangan dan biaya konstan. Maksudnya adalah jadi beginilah yang akan didapatkan dari proses perdagangan. Kalau misalnya kedua negara melakukan perdagangan, maka di sini kita bisa lihat bahwa dengan melakukan perdagangan merupakan interpretasi dari pendapatan atau keuntungan yang didapatkan dari adanya perdagangan.